Sekolah-sekolah internasional semakin diminati oleh penduduk Indonesia, khususnya bagi kalangan menengah ke atas yang tinggal di kota-kota besar. Indonesia menjadi peringkat pertama sebagai negara dengan sekolah internasional terbanyak se-Asia Tenggara dan peringkat ke-10 di dunia. Penerapan kurikulum luar negeri, bahasa pengantar dengan bahasa Inggris, dan pengajar asing menimbulkan kekhawatiran akan WNI yang bersekolah di sekolah internasional tersebut menjadi lupa akan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Selamat pagi, nama saya Boy Faisal. Saya pengajar SMP SMA di Global Jaya School di Bintaro. Minat sekolah ya, kalau berbicara tentang minat sekolah mungkin hubungannya sama kalau SMA, di level SMA karena tujuannya mungkin. Minat sekolah karena sekolah dengan kurikulum internasional bisa memberi dua hal. Satu, kemudahan untuk mereka masuk di universitas di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan bahasa dan maupun skill yang lain, bahasa Inggris maupun skill seperti creative skill, critical thinking, dan yang lain-lain. Mungkin perbedaannya kalau dari segi pembelajaran mungkin sekarang sudah hampir mirip ya, hampir sama dengan kurikulum yang baru di nasional. Kalau di kurikulum internasional, terutama kalau di Global Jaya, kita kan menggunakan kurikulum IB atau International Baccalaureate. Perbedaannya, kurikulum tersebut tidak hanya berfokus kepada akademik, tapi juga kemampuan non-akademik. Jadi bagaimana menggabungkan kedua hal tersebut. Jadi misalnya ada anak yang punya minat di bidang fotografi. Nah, bagaimana caranya minat bidang tersebut diberi kesempatan atau diberi dukungan, tapi juga dihubungkan ke dalam project di pelajarannya mereka. Jadi misalnya bagaimana fotografi di pelajaran matematika misalnya. Jadi itu ada penyesuaian seperti itu. Dan itu yang mungkin kalau saya lihat dari kurikulum nasional sih udah mulai mirip ke arah situ. Jadi pada akhirnya itu yang menjadi perbedaan utama sih antara kurikulum nasional dengan kurikulum internasional. Penggunaan bahasa memang hampir semua sekolah internasional atau sekolah dengan kurikulum internasional itu bahasa pengantarnya memang bahasa Inggris. Jadi memang pengantarnya bahasa Inggris, termasuk juga di beberapa sekolah bahasa kesehariannya itu juga pada akhirnya menggunakan bahasa Inggris. Tapi salah satu yang berbeda di Indonesia, mungkin yang ada akhirnya istilah Jaksel adalah bagaimana di Indonesia itu di aturannya memang ada di aturannya mengatakan kalau sekolah internasional itu harus menginkorporasi dengan kebudayaan lokal atau dalam hal ini bahasa Indonesia. Jadi memang dalam tanda kutip anak-anak sedikit dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Makanya akhirnya mereka jadi terbiasa menggabungkan itu tadi, menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris yang kemudian jadi kita tahu sekarang istilah anak Jaksel tersebut. Jadi kayak misalnya anak Jaksel, mereka memang terbiasa ngomong seperti itu, penggabungan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Mengenalkan museum untuk pelajaran saya, kan saya mengajar humanities dan bisnis. Kalau di sekolah umum mungkin IPS ya, IPS. Kita berusaha kalau di Global Jaya kita memang karena tadi sesuai dengan visi atau misi yang dari sekolah kami, memang diharapkan harus menginkorporasi dengan budaya lokal atau di Indonesia. Jadi mengajarkan anak-anak bagaimana tidak hanya international minded yang berpikiran ke luar negeri, tapi juga memanfaatkan apa yang ada di Indonesia, termasuk juga untuk pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan tadi, jadi kita berusaha jika memungkinkan, memang ada topik-topik tertentu yang jika bisa kita kenalkan atau ajak anak-anak ke museum, karena salah satu museum kan merupakan salah satu sumber primary resource ya, salah satu sumber primary resource buat anak-anak. Jadi mereka belajar, tujuannya sih mungkin simpel ya, tujuannya bagaimana untuk mengajak anak-anak untuk sedikit keluar dari laptopnya. Jadi selama ini mungkin mereka belajar dengan googling,
melihat website dan yang lain-lain. Nah, dengan ada primary source ke museum itu menjadi salah satu opsi sebisa mungkin. Tapi memang harus sesuai topiknya. Misalnya topiknya tentang sejarah Indonesia. Nah, itu biasanya kita berusaha untuk menginkorporasi museum ke situ. Atau jika misalnya ternyata jadwalnya tidak cocok, biasanya kita mengundang saja, misal kolaborasi, mengundang pihak museum atau mengundang pihak dari pihak-pihak yang terkait dalam topik tertentu untuk datang ke sekolah kita untuk menjelaskan. Tapi kalau memang bisa, biasanya kita akan berusaha sekuat mungkin atau ya mengajak anak-anak untuk ke museum seperti itu. Pengalaman saya tuh pernah ke museum Sumpah Pemuda yang di dekat sini juga ya. Waktu itu pelajarannya topiknya kan salah satunya tentang bagaimana perjuangan Indonesia. Nah, kita ajak ke Museum Sumpah Pemuda. Di situ anak-anak cukup menarik. Mereka cukup bisa melihat, oh ini loh perjalanan, karena kan ada diorama di situ ya biasanya. Ada diorama, mereka melihat prosesnya bagaimana waktu itu tentang menyatukan bahasa ya waktu itu. Ternyata salah satu topiknya menyatukan bahasa, bagaimana Indonesia berbeda-beda bahasa, terus kemudian berusaha menyatukan ke bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di situ anak-anak bisa melihat, oh ternyata seperti ini, dan yang cukup membantu beberapa tahun belakangan inilah ya, museum ini kan sudah jauh lebih interaktif, jadi tidak hanya kita datang melihat, tapi dari pihak museum biasanya sebelum datang kan juga ada obrolan atau ada komunikasi sehingga bisa difasilitasi sesuai topiknya seperti itu. Halo, nama saya Hanif, kelas 3 SMA di Sekolah Global Jaya. Halo, nama saya Dira, umur 16 tahun, sekarang duduk di SMA kelas 3 Sekolah Global Jaya. Halo, nama saya Faya, saya umurnya 17 tahun dan saya juga di Sekolah Global Jaya, kelas 3 SMA. I decided to use this body or emoji because, yes, I have heard of Museum Kebangkitan Nasional. Some of the things I know about the museum is that it was built on the former Stovia building, which is essentially like an academy. Initially, it was for medicine students in Indonesia. I've also heard of Museum Kebangkitan Nasional because I've done a project before about the Stovia Academy that was built during the colonial era. I have also heard about the museum, and as Dira said, I know that it was formerly Stovia, which was basically medicine school, and I think this kind of reflects international schools these days because they too used an international curriculum, which was, I think, perpetrated by the Dutch. Okay, I think similar to what Faya has answered previously, the main similarity between Stovia and international schools like our own school is its curriculum and I guess the nature of who they teach. I'm aware that Stovia was a school for more privileged students, perhaps in terms of social class back then, but also because the language that its curriculum is taught in is in Dutch. Similar to us in international schools, the main language that we learn in is English, and that international schools are not necessarily cheap or always offer scholarships, so they are not a big opportunity for everyone. Ya, seperti yang dikatakan Dira, menurut saya Stovia itu bisa dianggap sekolah internasional zaman dulu karena mereka pakai kurikulum yang international curriculum, and it's similar to international schools nowadays which use international curriculums, but a lot of the students are from Indonesia. I think that my answer is basically the same as Hanif and Dira's because, well, the two biggest similarities I would say is one, international curriculum, and two, also just how the language is mostly in a foreign language, although the students are Indonesian.
And as Dira said, this kind of school also pertains to mostly privileged students. So that may be also another similarity with like current international schools. I guess the emoji I could do is this. Because yes, I've heard of the term anak jaksel or Bulinesian. I'm aware that it often pertains to international school students who may or may not live in Jakarta Selatan, or their schools are in Jakarta Selatan. And I'm also aware that it carries along with it some negative connotations in terms of our culture. A lot of people stereotype, our lifestyles as if like always kayak hedon gitu, and then Tapi saya selalu bangga jadi warga negara Indonesia. Saya tidak pernah merasa jadi orang dari luar negeri atau bukan orang Indonesia. Saya selalu bangga cerita ke teman-teman saya yang dari luar negeri tentang Indonesia, budaya Indonesia, dan sejarah Indonesia. Jadi untuk orang-orang yang berpikir bahwa anak-anak Jaksel ini atau anak-anak Inter tidak peduli tentang Indonesia dan tidak ada rasa nasionalisme, ini mungkin tidak tepat untuk semua anak-anak Inter. Ada juga anak-anak yang hanya lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris tapi masih peduli tentang Indonesia, peduli tentang isu-isu Indonesia dan ingin ikut berdiskusi untuk mencari solusi untuk isu-isu tersebut. Personally, I think I express my nationalism to Indonesia by joining several competitions that are recognized internationally, because what I care about is not only my name being in the competition, but my country's name as well. So when I join competitions to the United States, hosted in Thailand or other countries, I'm not only proud to see my name up there, but Indonesia's name up there too. Okay, so like Dira, I'm also gonna answer this question in English solely because for any like Jaksel or Bulinesians watching, I think like you need to be able to understand this as well. So how I personally express my nationalism, like much like these two, I also think that a huge part of nationalism is making sure that our nation stands on the same equal ground as the other nations. So they don't think that we are inferior or whatever. Because a lot of the time, I've encountered moments myself where, for example, I go abroad and I'm in a competition or I meet people abroad and they're surprised solely because I'm an Indonesian who knows how to speak English. They're like, wait, you're Indonesian, how do you know English? I'm like, you should visit some of the schools here. So what I'm saying is that we need to be able to prove that we can, and we can. And like Hanif said, I know what you're thinking. We can and we will. A lot of the time, that's not what I was gonna say. Like Hanif said, it's a completely different feeling when you go on stage or when you go to competition and you're bringing the Indonesian flag with you and you see the country's name in the big screen and you know that you're representing that country and you're bringing home something to your country. So that's a very great feeling. And as for how like we can kind of become more nationalistic together, I'd say that the most important thing is to bridge the gap between the different categories people have categorized themselves into. Because we're not anak Jaksel or we're not Bulinesians, we're all Indonesian. Like that's just the most important thing to remember. We're all Indonesian. It doesn't matter what language we speak or where we live or where we come from. If we live in this country, then we're members of this country, and the decisions and things that we do and the stuff that we make decisions on, it will affect everyone collectively. It will affect us, it will affect you, it will affect our family. So we need to know the issues that are happening here because they affect us too, even if we don't know what's going on. So if we want to take part in these decisions, then we need to know these things. And for the people who have like prejudices against the Bulinesians or the anak Inter, anak Jaksel, these kids, these uneducated people about our country, they also have
decisions to make about our country. So next time you meet them, talk to them a bit, find common ground instead of immediately like thinking that they're not going to understand because they've never educated themselves before. So yeah, let's just all come together and understand what's going on. Ya, kalau sejauh yang saya tahu di Indonesia ini kurikulum internasional tuh ada dua yang cukup besar atau cukup banyak dipakai di sekolah internasional. Yang pertama itu Cambridge, yang kedua itu IB atau International Baccalaureate. Sekolah kami Global Jaya menggunakan IB, International Baccalaureate. Jadi dia programnya memang dari TK sampai SMA. Itu satu continuum school atau sekolah berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi perbedaannya adalah kalau dari situ aja perbedaannya adalah terlihat kalau ada continuum school tersebut. Jadi apa yang dipelajari dari TK sampai SMA itu sudah ada tahapannya. Jadi misalnya dari TK udah ditentukan, ini loh yang harus dipelajari anak TK, skill-skillnya. Anak SD levelnya di sini, SMP di sini, dan SMA di sini. Jadi itu salah satu perbedaannya. Yang kedua mungkin pengaplikasian sih. Jadi ketika kurikulum internasional atau IB, dia kurikulum yang menurut saya bisa memfasilitasi untuk anak-anak bukan cuma kemampuan akademik saja, tapi juga bagaimana bakat si anak atau minat si anak itu juga difasilitasi. Seperti tadi contoh yang saya bilang, ketika anak itu ada minat misalnya di olahraga, nah bagaimana kurikulum internasional itu atau IB biasanya akan memberi dukungan yang cukup oke lah, dalam artian mensupport itu, baik itu bakat olahraga ataupun non olahraga, seperti itu. Jadi menurut saya perubahan yang sangat atau perbedaan yang sangat signifikan dengan kurikulum nasional adalah seperti itu, tidak berfokus kepada akademik dan juga bagaimana memfasilitasi non akademik. Oke, pengetahuan tentang sejarah bangsa, sejarah nasional Indonesia. Jadi memang dari kurikulum internasionalnya itu diberi panduan. Misalnya pelajaran humanities atau IPS tadi, ada panduan apa yang harus dipelajari. Contohnya sejarah. Tapi mereka panduannya memang cukup general karena mereka memang dalam tanda kutip mengharuskan untuk menginkorporasi ke negara di mana sekolah tersebut berada. Contohnya misalnya World History. Kita waktu itu topiknya tentang Perang Dunia Kedua. Nah, pengaplikasiannya itu bisa beda-beda di negara-negara sekolah IB. Kalau di Indonesia, ketika ngomong Perang Dunia Kedua, berarti kita menginkorporasi bagaimana peran Indonesia atau dampak Indonesia, atau mungkin baik itu peran aktif maupun non-aktif dalam Perang Dunia tersebut. Jadi, kita cukup berusaha untuk menginkorporasi sejarah Indonesia di dalam pengajaran. Yang menjadi tantangan adalah mengenai resources sih sebenarnya. Balik itu tadi, karena ini adalah sekolah internasional, jadi dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, otomatis resource yang diharapkan atau yang biasa digunakan adalah resource bahasa Inggris. Untuk buku-buku itu sudah cukup banyak yang primary source atau buku-buku yang cetakan dari pemerintah maupun yang lain, itu sudah cukup banyak. Tapi begitu kita ngomong online, sumber-sumber online itu yang masih cukup terbatas. Minimal sumber online yang bisa terpercaya. Karena pada akhirnya ternyata ini websitenya udah menggunakan bahasa Inggris nih, tapi bukan dari sumber yang dipercaya atau bikinan sekedar dari blogspot atau yang lain-lain. Seperti itu. Sejarah dunia secara matematis memang kalau kita ukur seperti itu memang mungkin kurang dari 50%. Karena memang pada akhirnya topiknya itu sendiri tidak spesifik ke sejarah. Karena ketika kita IPS berarti di situ digabungkan juga yang lain, misalnya ekonomi, mungkin yang sedikit berbeda ada bisnis juga. Jadi kita ada bisnis dan psikologi. Jadi itu mungkin bagaimana penentuannya, tapi biasanya yang tetap dilakukan oleh guru-guru di global adalah
minimal menginkorporasi contoh. Misalnya topiknya tentang bisnis di bagaimana bisnis lokal bisa bangkit. Nah, itu contoh-contohnya kita gunakan contoh di Indonesia. Misalnya contohnya Gojek. Bagaimana Gojek menjadi startup yang menjadi sangat besar. Atau contohnya misalnya Ruang Guru misalnya seperti itu. Jadi atau Halo Dokter misalnya. Itu adalah startup yang jadi contoh dari lokal dari Indonesia. Jadi bagaimana selain akhirnya jadi membandingkan ini loh yang terjadi di luar negeri dan ini pengaplikasiannya di Indonesia. Seperti itu. Iya. Ini agak menantang ya, karena pada akhirnya kan perdebatannya ini adalah nasionalisme itu apa? Maksudnya apakah nasionalisme itu tahu sejarah nama-nama orangnya atau mengaplikasikan membawa nama Indonesia dan yang lain-lain. Nah, itu akhirnya perdebatannya kan selalu di situ. Kalau yang berusaha kita lakukan di Global Jaya adalah itu tadi mengaplikasikan secara aktif. Contohnya misalnya ketika misalnya bagaimana kita melihat peran-peran tokoh-tokoh Indonesia misalnya di yang modern. Biasanya perbedaannya di situ sih. Kalau di global berusaha mengkaitkan dengan nasionalisme di modern. Apa yang kalau dulu mungkin di pelajaran dulu, nah bentuk nasionalisme adalah menghafalkan butir-butir Pancasila. Nah, itu tidak salah, saya tidak bilang itu salah. Cuma pada akhirnya kita berusaha berusaha satu langkah lebih maju selain menghafalkan, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Oh, berarti mengaplikasikan nih. Oh, berarti pengaplikasian butir-butir Pancasila itu seperti apa? Nah, akhirnya nasionalismenya seperti itu. Mungkin anak-anak ini bisa dipastikan lebih dari 75% mereka tidak hafal provinsi di Indonesia. Tapi kalau kita melihat prestasi mereka, apa yang mereka capai dan membawa nama Indonesia, misalnya contohnya waktu itu kita ada kegiatan Model United Nation. Global Jaya termasuk satu-satunya sekolah yang diundang dari Asia Tenggara. Dan di sana kita bisa alhamdulillah bisa ada pencapaian cukup baik. Dan di situ kan pada akhirnya yang diingat adalah oh ini dari Global Jaya dari Indonesia. Nah, itu adalah bagaimana bentuk nasionalisme di anak-anak ini. Seperti itu mungkin. Iya. Kalau ditanya seberapa nasionalis, pada akhirnya menurut saya akhirnya tergantung siapa yang nanya, maksudnya bentuknya ya, definisi akhirnya. Kalau kita bertanya seberapa nasionalis dalam bentuk dulu saya sekolah, mungkin anak ini tidak nasionalis karena banyak mereka tidak hafal butir-butir Pancasila, bahkan mungkin tidak terlalu tahu apa itu butir Pancasila. Tapi bentuk nasionalisme mereka beda. Bentuk nasionalisme mereka bagaimana mereka bisa memberi peran di komunitas mereka. Baik itu komunitas terdekat misalnya di sekitar mereka atau di sekitar sekolah atau bahkan membawa nama di setiap occasion, di setiap acara lomba internasional, mereka tidak pernah lupa dan tidak pernah malu membawa nama Indonesia. Nah, itu pada akhirnya bentuk nasionalisme yang menurut saya bisa dibawa atau yang dibawa oleh sekolah internasional. Jadi bagaimana levelnya ada akhirnya di situ. Jadi bentuk nasionalismenya karena akhirnya interaksi mereka tidak terbatas ke lokal. Karena bentuk interaksi mereka udah jauh lebih kompleks lagi. Mereka ikut lomba internasional dan mereka merepresentasi Indonesia. Nah, itu menurut saya akhirnya bentuk nasionalisme yang mereka bawa atau terbiasa adalah seperti itu. Gitu. Betul, pada akhirnya kan tergantung perspektif ya. Padahal tergantung perspektif. Balik lagi, kalau ngelihatnya buat mereka nasionalisme itu tidak hafal butir Pancasila, ya tidak gitu. Tapi ternyata mereka udah jauh loh daripada sekedar menghafalkan butir Pancasila seperti itu.